bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am 54. Saudara-saudaraku, menjadi waria adalah melawan kodrat Allah dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu kala, ketika zaman Nabi, sudah ada kaum Sodom namanya. Zaman Nabi Lut alaihissalam, di mana laki-laki menyukai sesama laki-laki, dan Nabi Lut menentang itu karena itu adalah tindakan yang sangat keliru dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaum Nabi Lut alaihissalam tetap membangkang, sehingga Allah menurunkan azab yang sangat luar biasa. Pak Haji enggak. Tinta. Pak Haji sih gampang ngobras-ngobras kalau kita ini mentang kodrat Tuhan. Pak Haji sih nggak ngerasain kehidupan kita ya nggak, Nek? Iya. Kalian semua di sini laki-laki, sama seperti saya laki-laki. Maka kodrat kalian sekarang adalah tetap laki-laki. Enggak, Pak Haji, dari tadi gemes deh ke. Pak Haji ini nggak tahu apa-apa. Jadi udah deh, nggak usah sok tahu, ya nggak? Ember. Kalian semua salah. Saya sangat tahu kalian dan saya sangat paham. Karena kalian tahu, dulu saya juga adalah seorang waria. Pak Haji. Masuk desa dulunya Bencong Marencong. Ya, saya dulu sama seperti kalian. Saya cantik seperti kalian. Waktu kecil, saya sangat suka sekali bermain mainan perempuan. Justru sebaliknya, saya sangat membenci mainan laki-laki dan bermain dengan teman laki-laki sebaya saya. Bermain gundu, main layang-layangan, bahkan main pedang-pedangan. Diman main, Diman ayo main, ayo main, Diman jangan, ayo, Diman jangan, Diman jangan, Diman jangan. Saya tidak menyukai permainan anak laki-laki. Tapi sebaliknya, saya justru merasa senang dan tentram kalau berada di antara teman perempuan. Santiman, ayo, lepas, ayo, ayo buka. Kamu itu laki-laki. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tuaku sangat marah ketika mengetahui kelainan yang ada pada diriku. Aku sangat kecewa dengan perlakuan orang tuaku. Dan sejak saat itu, aku selalu bersembunyi jika ingin bersolek mempercantik diri. Tapi tidak jarang, aku selalu ketahuan oleh keluargaku.
Aku pun akhirnya memilih jalan hidupku sendiri. Hidup jauh dari orang tua, jual diri di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan terutama karena untuk memuaskan hasratku terhadap laki-laki. Sampai akhirnya aku menemukan seorang laki-laki yang semula kukira dapat menerima keadaanku. Ngapain lu sok perempuan? Lu tuh mau nipu gue ya? Jawab gue. Kenapa lu nggak bilang kalau lu tuh seorang waria? Lu tuh laki-laki sama kayak gue. Bang, jangan sakitin aku, Bang. Lu tuh cowok. Lu laki-laki. Lu nggak terima? Ayo, lawan gue. Lawan gue! Maafin aku, Bang. Aku gak bermaksud membohongi kamu, membohongi keluarga Abang. Lu minta maaf. Seluruh keluarga gue udah yakin kalau lu tuh calon bini gue. Tapi lu tuh gak pantas jadi bini gue. Lu tuh banci, ngerti gak lu? Apa gak mungkin kita bisa nikah, Bang? Wah, nikah? Lu tetap ngajakin gue nikah? Lu waras gak sih? Gua nggak mungkin punya bini banci kayak lu. Gua belum gila. Gua masih normal. Ngerti nggak lu? Pak, aku bisa mencintai Abang lebih dari perempuan normal, Bang. Lebih. Berdiri. Gua nggak mungkin menikahin waria seperti lu. Ngerti? Hah? Aku salah menilai. Bukan kebahagiaan yang aku dapat, tapi masalah demi masalah justru datang pada diriku. Nen, ya kenapa sih? Kok jadi sedih kayak gini? Kayak Eke dong, nggak usah dipikirin. Kita senang-senang aja. Hidup ini buat senang, bukan buat dibikin susah. Nens, kalau Ye mau mikirin masalah, bukan di sindang tempatnya, Bo. Di sindang itu buat kita jualan. Jualan. Fer, menurut kamu kalau misalnya aku operasi kelamin gimana? Operasi kelamin? Udah deh, Ye nggak usah mikirin macem-macem. Kita begini aja udah laku. Ngapain juga mesti operasi kelamin? Ntar malah ribet lagi. Aku nggak mau kehilangan Bang Sinyo. Bang Sinyo marah sama aku. Waktu dia tahu kalau aku tuh bukan perempuan asli. Dia marah kalau aku tuh waria. Nens, lekong ya itu memang kayak begitu. Udah putusin aja, cari lagi yang lain. Eke yakin Ye pasti dapetin yang lebih dari dia. Enggak, Fer. Enggak segampang itu. Orang tua Bang Sinyo sangat berharap aku jadi istrinya. Masya Allah. Pak. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan? Istighfar, nak. Jangan lakukan ini. Allah tidak menghendaki perbuatan bunuh diri. Berdosa. Biar Pak Ustadz. Biar aku mati. Mati lebih baik. Daripada aku selalu menderita, lebih baik aku mati. Istighfar. Ayo, lepaskan tali yang mengikat lehermu. Lepaskan. Mati dengan bunuh diri itu tidak dikehendaki. Itu menyalahi kodrat. Allah sangat membenci perbuatan bunuh diri. Karena itu hanya menandakan lemahnya iman seseorang. Percayalah, nak. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Ayo, nak. Istighfar. Lepaskan tali itu. Lepaskan tali itu. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Pak Ustadz.
Kita pulang ya. Nih, Bo, mie-nya. Po, uangnya 5.000. Makasih ya, Po. Pas ya. Mbak Nancy udah pulang. Mbak, kok jarang kesini sih? Mbak tahu kan kalau aku itu kangen banget sama Mbak. Aku juga kangen sama kamu. Mbak, tadi di jalan aku ketemu sama Mas Sinyo. Tapi dia kok sama cewek lain ya? Bukannya Mas Sinyo itu pacar Mbak? Indah, kalau pulang sekolah tuh langsung ganti baju. Iya, Mak. Udah Nancy, gak usah dipikirin. Gue nggak suka Nancy nongkrong di sini lagi. Iya dong, pastinya. Oke, kita harus kompak. Jangan biarkan si Nancy itu bergaul di sini. Iya, pada tahu nggak? Isya ini kan mau ikutan Miss Waria. Jadi kalau dia juara nih, kita bakal dapat kerjaan yang banyak, Bo. Tapi ngomong-ngomong, emang bener di taman suka ada cowok yang datang. Cowoknya ganteng lagi. Ember. Kalau dia tinta tahu goreng, tanya aja nama buru-buru. Ubur-ubur sembarangan, wayang kali. Tapi memang lo, dekong tuh jauh banget, cakrawirawa lagi. Ike juga mawar, kalau ia tinta mawar, Ike aja. Kelitong juga oke. Itu sih emang maunya. Udah deh. Lagian, seheboh apa sih tuh cowok? Kayaknya gosipnya merebak di mana-mana. Aduh, Bo, kalau masalah itu gampang. Sekarang yang dia mesti tahu goreng, gosipnya di kalangan binan-binan. Gosip apaan? Masa? Si istri itu ngasut anak-anak supaya ngebenci Ye? Kok isi gitu sih? Padahal kan aku nggak ada masalah sama dia. Dari dulu dia itu emang anggap itu saingan. Jadi jangan mau dong digituin. Ya harus tunjukin, ya harus balas dia. Nggak males. Masa sama teman sendiri berantem? Ya, tapi gue diem gini bukan karena gue takut atau apa ya. Kita liatin aja. Kita buktiin siapa Nancy. Nah gitu dong, ya harus balas dia. Tenang aja, Eka akan kasih pembalasan sama si Ismet. Ya buru-buru. Iya, Ike juga ada di pihak Ye. Tingong-tekong, kan ada Ike. Apalagi ada si triplek ini. Seru buru-buru. Iya, triplek. Gue seksi. Jangan berantem. Mendingan sekarang gini, yang cantik, yang seksi. Biar si ganteng lihat, lewat, manggil kita. Yuk, Yuk. 2, 3. Gak mau sama itu pancingan, gak enak. Mang. Itu tuh si Willy. Tambah keren aja ya, Bo. Aku pasti bisa dapetin dia. Aku pengen buktikan. Dia pasti mau. Hai, Will. Sendirian aja? Enggak, kamu teman-teman gue. Bisa? Lo kenal yang itu? Mana? Dia? Gak kenal tuh? Sialan. Desa, mananya si Nancy. Gue pengen ngobrol aja sama dia. Loh, ya kemana? Enggak, gue pengen kenal aja sama dia. Kemana ke Nancy sih? Malah ke Nancy. Hai. Halo. Hai. Syawili. Aku Nancy. Duduk. Nancy, cepat buka! Jangan sampai gue tonjok lu! Dari mana aja lu? Kamu mau tahu aku dari mana? Habis jalan-jalan. Terus, ngapain lu bawa laki-laki ini? Ah! Kenapa kamu marah? Kamu aja bisa senang-senang, kenapa aku enggak? Sejak kapan lu berani jawabin gue? Hei! Aduh! Lo yang kasar sama dia ya? Dia sama aja seperti perempuan. Mau lo apa-apain dia juga tidak bisa ngelawan. Jadi lu tahu kalau dia itu bukan perempuan, dia itu waria. Iya, dia memang bukan perempuan. Tapi perasaannya sama seperti perempuan. Kalau lo berani sama gue, Ngapain lu ikut campur sama gue?
Dia benar-benar jantan. Dia bisa melindungi aku. Laki-laki seperti ini yang aku mau. Kamu cocok buat aku, sayang. Gue percuma berantem sama lu, karena lu lagi mabuk. Kalau lu udah sadar, kita berantem lagi. Lu cari gue. Awas lu ya. Awas lu ntar ya. Dia adalah pria idaman yang aku cari. Seorang laki-laki yang bisa melindungi aku. Laki-laki yang bisa aku banggakan sebagai pasangan hidup. Bukan hanya sekedar teman kencan. Kamu kok ngeliat aku mulu sih? Enggak kok. Aku nyoba berpikir. Kenapa ya? Kalau aku dekat kamu, aku tuh ngerasa nyaman banget. Masa sih? Iya. Kamu tahu gak? Ketemu sama laki-laki aku udah sering banget. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku melihat kamu pertama kali, aku langsung ngerasa jatuh cinta. Itu si Nancy. Wah, kayaknya dia bakal dapet si Willy deh. Dan kita bakal ngerasain, Bo. Mesra banget sih mereka. Aduh, ini nggak bisa dibiarin. Kita mesti lapor tuh sama Isya. Kita semua tahu kan, kalau Isya tuh yang ngebet tuh sama Willy, malah banci kampungan itu yang dapat. Pokoknya kita laporin. Ya, tek banyak cepat. Yuk. Aduh, si Ratu ternyata. Nek, ngapain sih lu main pedi? Percuma tau nggak sih? Iye, gawat. Ternyata Iye udah kalah. Ih, pada berisik ya. Pada perawatan ge, biar pada cantik. Biar bisa bersaing sama gua. Ye, dikasih taunya malah ngeyel. Kasih tahu. Sekarang gini deh. Sekarang lo harus mikir. Secara si Nancy itu lagi deket sama si Willy. Ember, kita ngeliat kok. Mereka berduaan tuh lagi bermesraan di taman loh, Bo. Si Willy deket sama Nancy. Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin gimana sih? Ngapain kita bertiga bohong sama Ye? Orang kita melihat sendiri kok mereka berduaan, berpelukan. Kalau Yo melihat, pasti udah kebakaran janggot tau nggak? Percaya deh lo, makanya. Lu tahu nggak sih gue punya kabar gembira buat lu pada? Kabar gembira apaan sih? Nancy sekarang sama Willy jadian. Jadi, Isa and the Gang kecewa berat dong. Ya iyalah, mereka kan sebenarnya pengen Willy, tapi yang mendapatkan Nancy. Tapi sutralah, yuk kita capek cari lekang. Yuk. Sakit hatiku segera terobati oleh laki-laki lain yang aku dapatkan dengan mudah. Aku tidak bisa melepaskan hidupku dengan laki-laki. Bersama laki-laki ini, aku segera melupakan pengalaman pahitku bersama laki-laki sebelumnya. Siapa ya? Nancy, kalau kamu bangun dan menemukan sikat mawar merah ini, maka ciumlah ia. Kamu akan tahu harumnya bunga ini adalah cinta. Ya, mawar merah ini adalah cintaku padamu. Aku memberikan seluruhnya untukmu, karena aku mencintaimu. I love you. Ini adalah hari pertama kamu dalam hidupku. Begitu indah cara kamu mengungkapkan cinta.
Kamu bikin aku lebih benar-benar berarti dalam hidup. Aku sayang kamu. Kasih ya. Makanya ngomong jangan gede. Buktinya mana kalau lo bisa ngedapetin si Willy? Hei Kriwil, lo percaya nggak? Kalau gue bisa dapetin si Willy? Bisa dong, Say. Ya, ini kan cantik, ratu. Mana mungkin sih nggak bisa menaklukkan hati seorang Willy, ya kan, Nek? Bakal gue kasih pelajaran tuh si Nancy. Kalau sampai ketemu gue di sini. Sayang, aku nggak pengen ini berakhir. Aku juga nggak pengen ini berakhir. Kamu jangan sakitin aku ya. Kamu jangan tinggalin aku. Awas loh kalau tinggalin. Nancy, kamu lihat deh bulan itu. Aku ingin seperti bulan itu. Yang selalu setia menemani malam dan selalu datang setiap malam menjelang. Nggak bohong. Karena dia sudah berjanji akan selalu setia menemani malam. Sayang, bisa gak ya? Kita begini terus sampai tua. Aku bener-bener gak mau pisah sama kamu. Bulan itu tidak pernah bisa mendua. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, dia sudah seperti itu kelihatannya. Maksud kamu apa sih? Yang bisa tua itu adalah badan kita. Tapi cinta tidak akan pernah bisa menua. Karena cinta itu sudah hadir sejak ribuan tahun yang lalu dalam diri setiap manusia. Seperti kita yang sekarang. Gombal. Ini pelajaran buat lo. Tolong, Ibu! Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, aku mimpi, Pak. Anak kita dikejar-kejar sama teman-teman yang jahat itu. Dia mau dibunuh, Pak, dengan pisau. Itu kan cuma mimpi, Bu. Lu nggak usah dipikirin. Aku yakin anak kita sekarang sangat membutuhkan kita, Pak. Dia sekarang sangat kesusahan. Pak, besok kita cari dia lagi ya, Pak ya. Bawa dia pulang, Pak. Untuk apa? Kita kan sudah ke sana, tapi dia tidak mau pulang. Sudah, Bu. Tidur lagi lah. Panas banget, tahu gak? Kok gini aja panas sih? Sebelah kamu jadi tambah panas. Kamu nggak bertanya sama aku? Itu kali. Hei! Siapa dah ya? Oh, sayang, kamu nggak dapat apa sayang? Nancy? Siapa dia, Nancy? Dia calon suami saya, Bu. Jadi kamu nggak sama anak ibu lagi ya? Iya. Mbak Nancy udah putus sama Bang Sinyo. Maafkan Mbak Livi. Mbak sama Bang Sijo nggak cocok. Ibu, kita duluan. Sayang, permisi, Bu. Sayang, semalam aku berantem sama Isya. Kamu ingat Isya gak? Isa mana ya? Itu loh, perempuan yang ngejar-ngejar kamu. Ih, mau ketawa lagi. Sebar. Ya lucu aja lihat kamu. Kamu cemburu sama Isa.
Ya enggak lah. Kalau gue mau, dari dulu gue udah jadian sama dia. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu. Ih, sebel deh. Dia kelihatannya ceria banget. Mau kemana sih? Aku pergi ya? Terus aku nggak diajak. Aku cuma sebentar kok. Kamu gak sabar banget sih. Tuh kan. Awas lo, kalau kamu cari perempuan lain. Kamu tuh lucu ya, kau cemburu. Udah, kamu jangan khawatir. Aku cuma sebentar kok. Ikut. Aku sudah mulai terlihat tua. Aku mulai ragu, apa aku bisa mempertahankan hubunganku dengan Willy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei, Nancy, apa kabar? Baik. Bi, warungnya lagi sepi. Alhamdulillah sih, ada aja yang beli. Kamu kemana aja sih? Kok nggak pernah datang ke sini lagi? Iya nih, Mak. Sekarang Mbak Nancy sombong nggak mau main ke sini. Masa aku sombong? Lagian apa yang mesti disombongin? Nggak ada lagi. Tapi kok nggak mau main ke sini? Aku lagi sibuk, banyak kerjaan. Kemarin orang tua kamu datang ke sini. Dia sangat menginginkan sekali kamu pulang. Iya, Bi. Tapi kalau Nancy pulang dalam keadaan kayak gini, Nancy nggak berani. Nancy pasti diusir. Karena aku pasti hanya buat malu keluarga. Jujur ya Nancy, sekalipun Bibi tahu keadaan kamu, tapi di dasar hati yang paling dalam, Bibi selalu berharap kamu bisa berubah jadi laki-laki sejati. Bilang saja pada orang tuamu. Sebel. Dari kemarin dia nyanyinya lagu itu terus. Jangan-jangan beneran dia lagi jatuh cinta. Suaraku bagus ya? Kamu mau keluar rumah lagi ya? Kok kamu cetus gitu sih? Kamu marah? Kesel aja. Kenapa sih? Belakangan ini sepertinya kamu sering keluar rumah. Masa kamu senang aku di rumah terus sih? Kamu gak kasihan sama aku? Aku gak suka loh kalau kamu mulai curiga begitu. Willy, aku udah pernah disakitin sama laki-laki. Aku udah pernah ditinggalin. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kejadian yang kedua kali. Kok kamu sinis begitu? Jadi kamu mau nyamain aku dengan laki-laki yang pernah kamu kenal dulu? Habisan sih kamu, sering keluar rumah. Emangnya kamu kemana sih? Aku mau ketemu keluarga aku sebentar. Terus aku ikut? Nggak usah. Aku khawatir keluarga aku nggak bisa nerima keadaan kamu. Ya udah, aku pergi sebentar ya. Di sini selingkuh sama siapa lagi dia? Kalau begini gue jadi kasihan sama Nancy. Will? Fer? Sama siapa lu di sini? Fer, ini kenalin. Vera. Lu udah bilang ke Nancy kalau ketemu sama dia? Fer, dia ini bukan siapa-siapa gue. Will, lu nggak usah ngomong aja, gue udah tahu. Jadi lu nggak usah bohong. Kalau begini gue jadi kasihan sama teman gue Nancy. Kalau dia tahu lu kayak begini, dia pasti bunuh diri. Fer,
Lu bisa nolong gue kan? Lu jangan bilang Nancy ya. Please banget. Oke, gue nggak akan bilang. Tapi lu janji lu nggak bakal ngulangi lagi. Makasih ya, Fer. Nancy, ada yang ingin mau bicarain sama kamu. Duduk sini. Kamu mau bicara apaan sih? Orang tua aku di kampung sudah menyiapkan calon istri buat aku. Aku harus segera menikah. Menikah? Iya. Aku bosan hidup begini terus. Willy, kalau memang misal keluarga kamu nggak bisa nerima aku karena aku seorang waria, aku bisa operasi kelamin. Nancy, itu tidak akan berubah keadaan kita. Orang tuaku ingin segera menimang cucu. Soal anak, kita bisa adopsi kalau kamu mau. Nancy, kamu dengerin aku ya. Mereka itu tidak merestui hubungan kita. Penyakit ibuku bisa kambuh kalau dia tahu selama ini gue tinggal sama kamu di sini. Mereka itu ingin mendapat menantu di kalangan yang baik-baik, Nancy. Jadi pengorbanan aku selama ini nggak ada artinya buat kamu, Willy. Jadi aku bukan orang baik-baik, iya? Kamu jahat. Nancy, bukan begitu. Kamu dengar ya, cepat atau lambat, kita harus berpisah, Nancy. Keadaan kita tuh nggak mungkin. Kamu harus bisa hidup tanpa aku, Nancy. Aku yakin kamu pasti bisa. Sekarang kamu minta apa? Kamu minta apa? Kamu bilang. Biar aku kasih semua buat kamu. Tapi please, jangan tinggalin aku. Aku cuma sayang sama kamu, Willy. Please. Aku gak mau sakit yang kedua kali. Please, tolong, Willy. Please, Nancy, dengar. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi keadaan kita nggak mungkin, Nancy. Mana-mana yang namanya lekong itu semong-semong. Sama aja. Setelah dapat apa yang dia mau, terus dia cari-cari masalah untuk lepas dari tanggung jawab. Aku juga nggak nyangka. Ternyata hubungannya sama Willy berakhir juga ya, Nek. Iya, Fer. Mulai sekarang gue harus siap hidup tanpa Willy. Ya harus sabar, yang tabah ya. Makasih, Fer. Ini mungkin udah nasib gue untuk selalu pisah dengan laki-laki yang gue cintai. Ya Allah, kalau kau izinkan aku untuk meminta, hanya satu pintaku padamu saat ini, ya Allah. Berilah jalan yang terang pada hidupku, dan berikanlah kekuatan, ketabahan pada diriku untuk menghadapi segala cobaan. Will, tunggu. Ini buat tambahan biaya pernikahan kamu. Terima. Nancy, buat apa kamu lakuin semua ini? Aku lakuin ini karena aku sayang sama kamu. Karena aku cinta sama kamu. Ini semua demi kebahagiaan kamu, Willy. Nancy, terima kasih ya buat semua ini. Saya akan balas semua kebaikan kamu. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya.
Hubungan yang aku bangun dengan Willy selama 9 tahun ternyata hanya memberikan kebahagiaan semu. Aku mendapatkan kenyataan yang pahit, sangat-sangat pahit. Setelah kepergian Willy, aku merasa duniaku runtuh dan menemukan diriku sudah tua. Aku kehilangan pegangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kimin. Astagfirullahaladzim. Kamu Satiman kan? Kamu Satiman? Mau apa kamu kesini? Mas Kimin. Masya Allah. Akhirnya kamu kembali, nak. Ya Allah. Satiman pulang, Bu. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mengembalikan anakku. Terima kasih, ya Allah. Dia belum kembali, Bu. Selama dia jadi perempuan, dia belum pantas untuk tinggal ke rumah ini. Tapi Pak, biarkan Satiman pulang. Saya udah bisa menerima keadaan dia seperti ini. Saya sudah bisa menerima, Pak. Kalau saya tidak, Bu. Pergilah, Satiman. Pergilah sebelum kau menemukan jati dirimu sebagai seorang laki-laki. Bapak betul. Untuk apa kamu pulang kalau kelakuan kamu masih seperti ini? Aku rindu sama Bapak. Aku rindu sama Ibu. Aku juga rindu sama kamu, Mas. Sebenarnya hati kecil ini sangat merindukanmu, anakku. Dan kami ingin sekali agar kau bisa berkumpul dengan kami di rumah ini. Tapi Bapak belum bisa menerimamu. Bapak mengharapkanmu agar kau bisa berubah. Pergilah. Dan kembalilah, anakku, dalam kondisi seorang laki-laki. Pak, kenapa Bapak tidak bisa memaafkan Satiman, Pak? Dia kan anak saya, Pak. Anak kamu juga, Pak. Sudahlah, Bu. Enggak apa-apa kok. Lagi pula, kalau Satiman di sini, Satiman cuma bikin malu keluarga. Cuma bawa aib keluarga. Ibu. Satiman. Maafin Satiman, Bu. Ibu. Maafin Satiman, Bu. Satiman cuma buat malu keluarga. Satiman cuma bisa bikin keluarga kecewa. Iya, nak. Ibu maafkan. Ibu. Maafin. Ibu. Satiman pergi. Assalamualaikum. Satupun aku nggak ada yang kenal. Bang, mereka anak baru semua ya, Bang? Mbak Nancy. Iya, Mbak. Mereka pada baru semua. Tantangan Mbak sudah kerja semua. Kalau teman saya yang biasa di sini, Vera, Titi, sama Isya, Momon, suka kesini ya, Bang? Nggak pernah, Mbak. Kabarnya mereka sudah punya usaha sendiri. Malah Mbak Vera sudah punya jahitan. Dia betul. Memang seharusnya aku juga sudah punya usaha.
Nancy, lu muncul lagi ya? Ngapain lu di sini? Lu kan udah tua, nggak pantas di sini. Coba cari kerja yang halal. Lihat, badan lu udah kurus. Ya Allah, orang itu dulu sering jadi langgananku. Sekarang dia menasihati aku. Ya Allah, jangan kau siksa aku dengan azab-Mu. Saat itu aku benar-benar merasa putus asa dan terbuang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon padamu ya Allah, bersihkan dosaku. Bersihkan dosaku dengan air hujan-Mu ya Allah. Cukup. Ini adalah malam terakhir aku menjajakan diriku di jalanan. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nancy, ada yang perlu Bapak bantu? Ada yang ingin saya katakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin tobat Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa bantu saya? Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Bapak senang mendengarnya, nak. Tapi saya bingung. Apakah Allah akan menerima tobat dari saya Pak Ustadz? Saya orang banyak dosa Pak Ustadz. Masya Allah. Nancy, jangan berkata begitu. Allah yang memutuskan segala-galanya. Kalau ingin bertobat, tinggalkan kehidupan gelap Anda. Jauhi komunitas dan pergaulan yang tidak baik. Berbahagialah. Allah memberikan hidayah kepadamu. Saya benar-benar bingung Pak Ustadz. Saya tidak bisa bekerja lain selain menjajakan diri saya Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Jangan khawatir, nak. Allah memberi jalan bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Benar, Nancy. Kalau kamu mau, saya bisa membantu. Kebetulan, saya butuh orang untuk membantu berjualan di pasar. Subhanallah. Nancy, niat baikmu ternyata mendapat sambutan dari Allah melalui Haji Jafar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Haji, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki hidupku. Haji Jafar menjadi kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkatku dari kegelapan. Astagfirullahaladzim, aku berbuat salah apa ya? Saya memanggil kamu ini adalah atas permintaan ibu. Kalau saya boleh tahu, ada apa ya Pak Haji? Gak apa-apa, Mbak Nancy. Saya lihat selama ini Mbak Nancy kerjanya sangat bagus. Mbak Nancy rajin dan dapat dipercaya. Daripada saya mencari orang lain, saya ingin menawarkan Mbak Nancy untuk kerja di rumah ini sambil mengawasi anak-anak saya. Ya tentunya
kalau Mbak Nancy mau, sekalian menginap di rumah ini. Ada apa, Nancy? Apa perkataan kami ada yang menyinggung perasaan kamu? Enggak, Pak Haji. Justru sebaliknya. Saya sangat senang sekali. Ibu, terima kasih banyak. Di zaman sekarang ini masih ada orang sebaik ibu sama bapak. Orang yang mau menerima saya apa adanya. Bapak, ibu. Padahal saya orang yang sering melakukan kemaksiatan. Orang yang penuh dengan dosa. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Bu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kami ikut bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, kenapa baru sekarang aku baru bisa meresapi ayat-ayat-Mu, ya Allah? Sungguh, aku merasa tentram dengan ayat-ayat-Mu. Qul a'udzu birabbil falaq. Mbak Nancy, kenapa menangis? Gak ada apa-apa kok, Bu. Saya cuma terharu. Saya terharu mendengarkan apa yang anak-anak Ibu sedang lakukan. Mereka membacakan ayat. Mereka membacakan ayat-ayat suci yang menyentuh hati saya, Bu. Pak, jujur, baru kali ini saya mendengarkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Tapi saya belum pernah lihat Mbak Nancy sholat. Kenapa, Mbak? Jujur, saya sangat malu sama Allah. Saya malu. Dosa saya begitu banyak. Saya akan sholat kalau saya sudah benar-benar tobat, Pak. Jangan begitu, Nancy. Sholat itu wajib hukumnya. Gak boleh ditinggalkan. Allah akan mencatat sekecil apapun pahala yang dilakukan oleh manusia. Nantinya semua akan ditimbang. Kalau kamu gak pernah sholat, lantas apa bentuk terima kasih kamu pada Allah? Insya Allah, Pak. Insya Allah saya akan sholat. Kenapa aku pakai mukena? Apa aku akan diterima sholatnya? Aku kan laki-laki. Rasanya ini bukan diriku. Aku nggak pantas pakai pakaian laki-laki. Lalu, apa bisa aku diterima sholatku kalau aku tidak melakukannya dengan jiwa? Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi.
Maafkanlah semua kesalahanku, ya Allah. Ampuni semua dosa hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Ya Allah, tunjukkanlah keajaiban-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana hamba harus bertaubat, ya Allah. Jangan Engkau buat hamba menjadi bimbang. Jangan Engkau buat hamba menjadi bimbang dan bingung untuk diri sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Nancy, apa kamu sudah sholat? Belum, Pak Haji. Saya bingung. Saya ini perempuan atau laki-laki? Pak Haji, saya belum menemukan jati diri saya, Pak Haji. Jati diri seutuhnya. Saya mau tobat, Pak Haji. Kalau kamu ingin bertobat, mulailah dari yang kecil. Ubah penampilanmu. Jangan lagi kamu berpakaian seperti perempuan. Karena kalau kamu masih berpakaian seperti perempuan, gimana kamu bisa mendirikan sholat Jumat? Tapi saya bingung. Kalau saya berubah, pasti orang-orang mencerca saya. Orang-orang mencemooh saya. Mereka mempertanyakan kenapa saya berubah. Kalau kamu mau tobat, gak usah mendengarkan terlalu banyak orang. Karena kalau kamu masuk neraka, mereka nggak akan bisa bantu. Nancy, ajal manusia itu tidak ada yang tahu. Apa kamu mau menghadap Allah dengan pakai daster? Ya Allah, sekarang aku kembali padamu dalam keadaan utuh sebagai seorang laki-laki. Hamba tidak ingin meninggal dalam keadaan berbusana perempuan, ya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, marilah di bulan yang penuh ampunan ini kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita hapus dosa-dosa lalu kita dengan mengikuti perintahnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Marilah kita benar-benar bertobat supaya kita dapat kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang bersih, putih, suci, tidak ada celah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pak Haji, jangan panggil saya dengan nama itu, Pak Haji. Saya sudah berusaha menguburnya dalam-dalam. Subhanallah, saya senang mendengarnya. Saya mesti manggilmu apa? Satiman. Panggil saya dengan nama itu, Pak Haji. Satiman? Dulu waktu saya kecil, saya sangat menderita sekali kalau orang panggil saya dengan nama itu. Tapi sekarang, saya benar-benar bangga. Memang lebih menyenangkan menjadi diri sendiri. Lakukanlah tobat nasuha, Satiman. Saya sudah melakukannya, Pak Haji. Dan saya akan melakukannya lagi di depan Ka'bah. Biar itu lebih afdol. Tapi yang lebih penting kan niatnya, bukan tempatnya. Berarti saya punya hutang, Pak Haji. Hutang? Saya akan melakukan tobatan nasuha di depan Ka'bah. Dan insya Allah, kalau saya sudah punya rezeki lebih, saya akan berangkat haji. Amin, amin. Insya Allah akan terkabul.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godin al-hada ifadah sahih Ramadan hadis salati ifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Satiman mana? Ada Kobi kayaknya. Dia selalu di belakang deh. Panggil dia, ajak dia makan sama-sama di sini. Tadi Umi udah nyuruh sama-sama, tapi dia nggak mau. Aulia, panggil Satiman, bilang disuruh sama Abi. Mas Satiman, dipanggil Abi tuh di dalam. Nggak usah. Biar saya makan di sini aja. Makan, Ning. Loh, dibawa aja ke dalam makan bareng sama kita. Yuk. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Makan di sini sama juga rasanya. Ih, masuk ke dalam. Mas Satiman, makan di dalam aja, bareng sama kita. Ayo. Nggak usah, Bu. Di sini sama aja kok. Udah, nggak usah pikirin saya. Saya udah banyak repotin Ibu sama Bapak. Mari makan, Bu. Harus. Ada yang mau dibicarakan sama Bapak. Ayo. Yuk. Ayo, Mas. Silakan dulu. Kamu nggak perlu merasa berutang budi pada kami. Karena kamu sudah kami anggap sebagai keluarga. Lagi pula, kamu kan sudah banyak membantu kami dalam usaha dagang. Jadi sudah sepatutnya kami juga akan bantu kamu. Pak Haji, maaf. Saya kurang begitu mengerti apa yang Bapak maksud. Begini, Mas Satiman. Kami sudah membicarakannya semalam. Dengan ikhlas, kami ingin membantu Mas Satiman untuk melakukan tobat nasuha di depan Ka'bah. Ya, seperti yang Mas Satiman inginkan. Betulan? Saya nggak salah dengar, Ibu. Masya Allah, berarti saya... Betul, Satiman. Kami sudah sepakat untuk membiayai Satiman naik haji tahun ini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akhirnya Engkau mengizinkan aku untuk bertobat di tanah suci Mekah, ya Allah. Alhamdulillah. Pak Haji. Waalaikumsalam. Di, aku mau pergi haji. Mau menunaikan ibadah haji sebagai seorang laki-laki. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Kau telah menyadarkan keponakanku untuk kembali ke jalan yang benar. Bi, minta doa restu ya, Bi. Pasti didoain. Ya Allah. Jadi laki-laki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita hari ini dapat berkumpul di sini untuk memberi dorongan dan doa kepada saudara kita Satiman bin Haji Durahim yang insya Allah tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan sekembalinya dari sana, saudara Satiman dapat jadi haji yang mabrur. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan niat yang bulat, aku berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan taubat nasuha. Aku benar-benar menyongsong hidup baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Pak Haji, selamat ya. Bi, Alhamdulillah. Selamat ya. alhamdulillah. Sekarang Mas Satiman sudah jadi haji dan menemukan jati diri sebagai laki-laki. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak. Berkat Bapak, saya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Maafin Timan, Pak. Maafin Timan ya, Pak. Bapak maafin Timan, Pak. Ibu. Timan minta maaf ya, Bu. Sama-sama. Timan banyak dosa. Timan banyak dosa tidak salah. Selamat ya, Pak.